ini. Menurut Kristen, Ah, terakhir itu adalah Yesus Kristus. Nabi menurut Kristen. Iya. Ya, terus Iya. Nabi terakhir ya. ah, lalu Nah, kalau menurut Pak Ustadz, siapa kira-kira? kalaunya di Islam penutup para nabi itu adalah Nabi Muhammad, Bang. Quran surah Nabi terakhir Al-Ahzab ya. ayat 40. Iya, Nabi Muhammad. Halo? Nah, kalau menurut Halo? Pak Ustadz, siapa Halo? kira-kira? Bisa kira Iya. kan? Bisa, jelas. Oke. Nah, jarak antara Yesus Kristus ke Nabi Muhammad ini berapa tahun kira-kira baru datangnya? Anggap 600 lah. 600. Nah, selama 600 tahun Mhm. umatnya Nabi Muhammad ini agamanya apa kira-kira begitu Pak Haji? Waktu di Jazirah Arab itu, Bang, ya ada beberapa keyakinan sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Keyakinannya apa saja? Satu, Yahudi. Yang kedua, Nasrani dari Najran. Ya, terus yang ketiga, di tanah Arab itu ada pagan Quraisy, penyembah berhala Lata, Mana dan Uzza. Yang keempat, ada agama yang Hanif. Agama yang dianut oleh Bani Hashim. Gitu. Agama yang Hanif ini apa maksudnya? Yaitu menjauhi kemusyrikan, tidak menyembah berhala. Gitu. Tidak menyembah berhala mereka. Jadi ada 4 paham sebelum Islam itu diutus. Lalu Nabi Muhammad ini dari keturunan mana? Dari keturunan agama yang Hanif dari Bani Hashim. Bani Hasim atau Bani Ismail itu? Bani Hashim. Kalau ke atasnya baru Bani Ismail namanya. Itu kan yang pada saat itu yang saya jelaskan. Bani Hashim Siap, itu siap. dari Bani Ismail. Ya. Tapi Gitu. ada di situ agama Nasrani begitu ya? Nasrani di Najran Ya. ada. Sudah ada toh? Ada. Waktu Nabi Muhammad diutus itu ada Nasrani Najran. Betul. Oke. Siap. Mungkin itu aja Pak Haji. Ya, gini Pak. Kalau sorry, seperti sampean sudah haji kah atau masih? belum. Amin kalau Bapak Bapak Ustadz. doakan saya haji atau Bapak mau berangkatkan haji, ya silakan. Saya sih sudah sudah berangkatkan mertuaku naik tanah suci, tapi banyak sekali saya lihat muslim yang bilang kemarin pas di Komal itu dia bilang alah itu nggak sah, itu nggak begini, itu nggak baik begitu kalau Kristen naikkan. Jadi saya mungkin tidak bisa naikkan Pak Yusufi. Iya, karena nggak boleh katanya uangnya Kristen begitu. Aduh. Siap. Kalau gitu saya boleh tanya ya Pak ya. Boleh, silakan. Anda kan ngaku Kristen. Biasanya saya Ya. menanyakan yang pertama gitu, kepada kaum Kristen itu satu hal dulu. Ada nggak perintah Yesus itu agar Anda menjadi Kristen gitu? Tidak ada sih kalau yang diperintahkan Tuhan Yesus itu untuk menjadi Kristen, tetapi mengikuti apa yang diajarkan selama kurang lebih 3,5 tahun beliau mengajar begitu. Kalaunya tidak ada disuruh Yesus menjadi Kristen, Pak. Lalu buat Ya. apa kita jadi Kristen? Lebih baik kita mengikuti ajaran Yesus itu memakai dari sumber non-Kristen, berarti bisa juga berarti seperti itu. Saya ulang. Tadi kan pertanyaannya Pak Haji tadi itu, adakah Yesus Kristus menyuruh atau apa? Coba ulang lagi satu kali lagi Pak. Adakah Yesus Kristus menyuruh kita menjadi Kristen? Nah, atau adakah Yesus Kristus
menyuruh jadi Kristen, itu aja lah ya. Nah, tadi saya jawab tidak ada. Tapi orang Kristen itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus selama beliau mengajar 3,5 tahun kurang lebih. Baik. Pertanyaan yang kedua, berarti apakah Yesus mengenal Kristen? Tentu di zaman Yesus hidup belum ada Kristen. Kalau tidak ada Kristen di zaman Yesus, Yesus juga tidak menyuruh. Lalu kenapa Bapak jadi Kristen gitu loh? Iya kan? Katanya ngikutin Yesus. Iya. Jadi waktu Yesus mengajar selama 3,5 tahun itu, ya kan? Nah, kita membuat satu komunitas yang menyatakan dirinya menjadi Kristus, mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus selama 3,5 tahun itu kurang lebih. Bisa ya, bisa kira-kira paham ya. Oh, jadi yang namanya Kristen itu mengikuti pengajaran Yesus yang kurang lebih 3,5 tahun. Apa bisa dibuktikan gitu loh Pak, bahwa betul yang diikuti oleh Anda itu adalah yang diajarkan oleh Yesus dalam 3,5 tahun itu? Boleh, bisa dibuktikan. Baik, coba saya bertanya dulu sama Anda. Anda menuhankan Yesus dan menyembah Yesus, betul atau tidak? Kembali ke situ, iya betul. Nah, coba kalau kita lihat pengajaran Yesus seperti apa? Yesus menyuruh menyembah siapa? Coba kalau kita ke Lukas 4 nomor 8. Yesus menyuruh menyembah Allah. Lalu kenapa Bapak malah menyembah Yesusnya? Kan gak nyambung tuh, katanya ikut Yesus. Sudah mulai panas ini, sudah mulai mantap. Iya kan gitu ya teman-teman. Oke. Kenapa bapaknya malah menyembah Yesusnya, sedangkan ajaran Yesusnya menyuruh menyembah Allah? Ada tertulis kata Yesus, engkau harus berbakti, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah tiba-tiba Bapak si menjuntak itu malah menyembah Yesusnya. Kan gak nyambung gitu loh. Di mana pengakuannya pengikut Yesus? Coba silakan Pak. Saya pikir itu Pak Ustadz punya pertanyaan yang paling jitu dan terakhir. Kalau sudah habis itu kayaknya nggak ada lagi pertanyaan nanti. Jadi itu mungkin banyak. Kita sabar. Kita agak pending dulu supaya nanti kita lama. Kalau sudah selesai itu, dan saya pastikan mungkin dari sekian banyak orang Kristen ataupun mungkin pendeta ataupun apa segala macam, mungkin ada salah satunya hanya saya yang bisa jawab itu. Tapi ketika itu saya jawab, game over, nggak ada lagi pertanyaan. Jadi jangan dulu langsung ke atas itu gitu loh. Jadi gini, contoh orang pacaran, betul nggak? Ketika pacaran, game overnya itu kapan? Ketika mereka sudah nikah. Ketika sudah nikah, selesai sudah pacaran itu. Jadi kalau kita pacaran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun baru menikah, itu masa pacaran udah selesai. Jadi ketika pertanyaannya Pak Ustadz itu saya jawab, itu pertanyaan puncak dari segala-galanya. Jadi saya belum mau jawab sekarang karena saya masih pengen kita pacaran lama dulu. Belum mau jawab. Gak mau jawab gimana? Padahal itu pertanyaan pembuka dari saya. Setiap kawan kita yang Kristen pasti saya mempertanyakan. Saya Kristen katanya. Oh, kamu Kristen? Iya. Adakah Yesus menyuruh Anda jadi Kristen? Pasti itu yang saya tanyakan. Karena apa?
setiap agama itu kan mempunyai tokohnya. Kalau di Islam kan Nabi Muhammad. Nah, adakah Iya. Nabi Muhammad membawakan wahyu agar menyuruh kita menjadi Islam? Ya jelas ada. Kan gitu. Nah, kalau kita ambil tolak ukur yang sama, apakah di Kristen ada Yesus menyuruh jadi Kristen? Katanya nggak mau jawab. Terus saya mau nanya apa lagi gitu. Kan saya sudah jawab tadi. Ah, Kalau masalah adakah Yesus Kristus menyuruh masuk Kristen, saya sudah jawab itu tadi. Iya. jawabannya Ya, yang jelas bisa, Pak. Ada atau tidak gitu? Apanya? Jawaban yang jelas. Ada atau tidak? Tidak. Silakan pakai datanya. Tidak ada. Tidak. Oh. Ya. Lalu gini, kenapa Pak. lalu kenapa saya dulu ya? Lalu kenapa saya memilih jadi orang Kristen? Mm-mm. Karena mengikuti ajaran Yesus Kristus yang selama 3 tahun itu beliau mengajarkan begitu. Nah, jadi kan dari pengajaran nih tadi yang kita bahas, Yesus menyuruh menyembah Allah. Lalu kenapa Anda Iya. malah menyembah Yesusnya? Itulah yang saya bilang. Kalau ini saya jawab, game over, nggak ada lagi pertanyaanmu. Langsung kita kayak pemain bola itu selesai begitu. Berarti sudah selesai pemain bola. Saya yakin nggak ada lagi pertanyaannya Pak Yusuf Pei kalau saya udah jawab ini. Karena saya Ada, Pak, pengen masih banyak. Mas bersabar. Saya kan baru mulai ini nih, baru mungkin ada 4 kali kak ikut-ikut komal-komal ini. Jadi saya masih pengen lama pacar-pacaran dulu, istilahnya yang pinggir-pinggir dulu, jangan langsung jantungnya dulu gitu. Karena kalau itu sampai terjawab, selesai pertanyaan semuanya. Selesai, nggak akan ada pertanyaan semuanya. Saya pastikan. Gini, Pak. Yang kita Jadi yang kita bahas yang agak itu. sebelum ke situ dulu Pak Yusuf, Pak Ustadz tanya. Yang Baik. sebelum saya kan masih banyak. Ya masih banyak. Baik, saya ganti yang lain. Ya, saya Oke. ganti yang lain. Selama Yesus itu hidup, dia mencontohkan makan babi. Kan kayak gitu. Ya. Betul? Nah, Oke. lalu kenapa kawan Kristen memakan babi? Katanya mengikuti Oke. contoh Yesus. Kalau Yesus tidak Oke. pernah mencontohkan, kenapa kawan kita malah memakannya? Oke, ini mantap ini pertanyaan. Kalau ini baru baru kita agak imbang ini, begitu. Jadi begini. Jadi kita fokus ke babi dulu ya. Oke, silakan. Pertanyaannya ini. Oke, saya udah bisa jawab. Jawablah, saya dengar dulu juga. Kalau kita mau bicara tentang apa ini? Kalau kita bilang babi-babi di sini tidak apa-apa, kan? Tidak nanti di Enggak apa-apa, peringatan? enggak apa-apa. Oke. Kalau kita berbicara di sini tentang babi, sebenarnya babi itu di golongan yang keberapa makanan yang haram. Begitu. Jadi ada yang pertama itu unta, itu haram. Dan ini termasuk babi di bawahnya. Nah, mungkin jawaban yang paling singkat, karena semua juga yang haram-haram ini sudah dimakan orang, maka kita ikut makan sekarang. Walaupun saya berterima kasih sama Nabi junjungannya Pak Yusuf P karena dilarang makan babi. Kalau semua makan babi mungkin, waduh nggak tahu harga daging babi itu berapa. Jadi semoga hanya kami yang memakan, bapak-bapak jangan, nanti mahal jadinya begitu. Kedua, pernah nggak Pak Haji atau Pak Yusuf, Pak Ustadz ya saya tanya, pernah nggak Pak Ustadz dengar ada di gunung sejumlah babi, baru ketika ada ketemu dengan Yesus, orang yang kerasukan setan, lalu Yesus mau mengusir setan itu dari yang kerasukan ini. Tetapi setan itu meminta, karena ini belum waktunya, Yesus
tolong kami pindahkan ke babi-babi itu. Begitu. Pernah nggak? Oh, saya tahu cerita itu. Nah, coba ceritakan kalau begitu, coba. Ya kalau masalah cerita itu saya ambil kesimpulannya gini, dan ada sebuah pertanyaan. Jika babi itu dimakan Pak ya, yang di dalamnya itu ada setan pada waktu itu, andai kita makan tuh babi, kemana setannya pindah? Itu aja Kak. Oh, saya kira tahu persis ceritanya. Kalau gitu saya Saya tahu ada kasih ayat, tahu. ada ceritanya di Bible. Waktu Yesus Ya, mengusir kawan setan itu meminta masuk ke dalam babi. Saya tahu. Oke. Jadi ini kan sekarang kan Yesus datang dan sebelumnya ini nabi yang belum sempurna. Kan begitu toh? Datanglah Terus Nabi Muhammad menyempurnakan. Nah, apakah ketika Yesus memindahkan roh jahat ke dalam babi itu disempurnakan atau mungkin diceritakan sama Nabi Muhammad atau tidak? Tidak ada. oh, enggak. Oke. Kalau Nabi Muhammad itu dia menyampaikan wahyu Tuhan yang banyak muatannya itu lebih banyak ke hukum, Pak. Tapi nggak ada hubungan dengan babi ini kan? Enggak ada itu. Oke, siap Pak Ustadz. Jadi begini. Jadi dalam Alkitab itu ada sejumlah besar babi yang digembalakan. Jadi digembalakan ini sejumlah besar babi itu ada sekitar 2000-an ekor. Nah, lalu setan meminta kepada Yesus karena belum waktunya penghakiman atau penghukuman terhadap orang berdosa, terhadap iblis dan terhadap setan dan terhadap segala-galanya, maka mereka meminta pindahkan ke babi-babi itu. Pertanyaannya, sejumlah besar babi yang jumlah 2000-an baru di satu gunung, belum di gunung lain, orang gembalakan, itu sebenarnya untuk diapain begitu? Berarti itu untuk dimakan begitu. Nggak mungkin orang main-main, nggak mungkin apa, itu tafsir saya. Kedua, Tafsir Anda. ya kan karena nggak tertulis, karena dia bilang kalau semua Baik. ditulis dunia ini pun Nggak tidak apa-apa. akan mampu menerimanya. Kedua, ketika ada orang kaya punya anak dua, jadi orang kaya ini kaya besar ini punya anak dua, baru anaknya yang sulung baik tinggal di rumah, anaknya yang satu yang apa yang namanya yang bungsu dia nakal, dia bilang papa saya minta bagi warisan, dibagilah warisan ini. Ketika dibagi warisan ini, dia hambur-hamburkan warisannya sampai habis, betul-betul sampai habis. Ketika dia sudah habis, dia kelaparan dan dia bekerja di peternakan babi begitu. Jadi ada peternakan, sejumlah peternakan babi. Nah, kalau orang beternak babi, ini saya cerita ini posisi di Israel, boleh dikatakan di kampungnya Abraham yang anaknya Ishak dan Ismail itu gitu. Karena di situ ceritanya itu kan di daerah situ. Nah, dari dua ini aja, walaupun tidak secara terang-terangan dari banyak binatang yang diharamkan, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang babi tidak boleh, karena cumi-cumi pun nggak bisa dimakan. Apapun banyak sekali tuh di Imamat kalau nanti kita bahas di situ. Jadi itulah dasarnya. Kalau saya pribadi, saya akan makan B2 begitu kira-kira. Ya Jawaban gini saya. Pak, yang saya maksudkan, kenapa tidak ada contoh dari Yesus tapi malah Anda kerjakan gitu loh. Itu yang saya tanyakan kepada Anda. Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi. Lalu Anda berputar-putar kan tadi bercerita tentang masalah babi. Nah ini kenapa gitu loh, yang tidak pernah dilakukan oleh Yesus, lalu dilakukan oleh yang katanya pengikut Yesus. Kalau yang katanya pengikut Yesus, ya, babi itu halal. Kata pengikut Yesus, ngaku Yesus, tapi tidak mengikuti kelakuan Yesus. Yesus hanya mencontohkan makan ikan goreng.
waktu dia membuktikan kepada murid-muridnya, minta dia tuh ikan goreng. Seharusnya kalau kita sebagai pengikut Yesus, kita harusnya makan ikan goreng, bukan makan babi gitu loh, Pak. Akan itu artinya mengikuti contoh dari Yesus gitu. Yesus nggak pernah, nggak pernah Yesus itu menyantap babi, nggak pernah dia, nggak pernah. Tapi menyantap masalah makanan ikan goreng pernah. Nah, apa yang pernah dilakukan Yesus, seharusnya kita yang mengklaim diri sebagai pengikut Yesus juga makan ikan goreng gitu. Gitu. Kenapa malah teman-teman Kristen makan babi, sedangkan Yesus tidak ada nyontohin makan babi? Oke, saya bisa jawab ini? Iya. Pak Ustadz? Oke, jadi ini Pak Silakan. Ustadz. Ketika Yesus datang bertemu dengan murid-muridnya, adakah makanan yang ada padamu? Dia bilang ada, ikan goreng gitu dengan roti. Lalu dia maksa makan. Seandainya waktu itu dia bilang adakah makanan sama kamu? Ada. Apa? Babi goreng, dia bilang. Pasti babi gorengnya dimakan Yesus. Kan yang begitu. Kan begitu. Patuh nggak? Mau mulai itu, Pak. Nggak aja. Loh, saya tanya. Waktu Yesus makan nasi goreng itu, nasi goreng lagi. Waktu Yesus makan ikan goreng ini, posisinya seperti apa? Historisnya coba, Pak Ustadz sampaikan ke saya. Bisa aja jawaban Yesus berbeda. Hei muridku, kenapa kalian membakar yang haram? Bisa aja kan gitu. Ya, kedua pendapat kita bisa cocok menurut kita masing-masing. Tapi kebetulan gini. Iya. Waktu Yesus mengajar, datanglah 5.000 orang, itu pun yang dihitung hanya laki-laki. Yang ditanya apa? Adakah makanan bagi kalian? Dia bilang ada. Apa? Cuman ada 2 ikan dan 5 roti, kan nggak salah itu. Nah kebetulan, tapi kalau dia bilang ada babi goreng 1 porsi dengan ini, ya mungkin yang dibesarkan babi goreng waktu itu, bukan ikan goreng dengan roti tadi itu. Kira-kira begitu. Iya. Tapi pada faktanya kan, pada faktanya kan Pak, waktu Yesus datang nggak ada babi di situ. Kejadiannya hanya ada ikan goreng. Kebetulan karena itu di dekat Danau Galilea. Jadi waktu itu ketemu di situ, dia kejar-kejar, maka dia naik perahu pergi ke sana lagi, dia kejar lagi di situ. Coba dia sempat ke gurun, ya orang yang panah cita-cita gitu lah, itu babi bakar itu mungkin bakar guling-guling yang kayak di apa, kayak di Bali, kayak di mana itu begitu. Oke, mungkin saya sudah jawab, mungkin terlalu panjang. Kalau mau misalnya masalah puas atau tidak puas itu kan terserah kita begitu. Tapi yang jelas tidak mungkin orang beternak. Kalau dia bilang itu kayaknya mengembalakan. Nggak mungkin orang mengembalakan sejumlah besar babi kalau babi itu tidak dimakan. Nggak mungkin juga tadi orang yang kehabisan uang menghambur-hamburkan dia punya warisan itu, dia kerja di ternak babi sampai dia mau makan ampas-ampas makanan sisa-sisa babi. Jadi ini yang jadi persoalan. Saya mungkin tidak mau terlalu berdebat dan terlalu ngotot, tapi itu mungkin cukup. Kalau di pemeriksaan itu kan ada 2 alat bukti begitu, jadi sudah 2 bukti saya kasih tahu sama yang mendukung Tapi pula asumsi macam mana? Kan begitu. Sudah 2 alat bukti tadi. Sementara yang paling pertama Tuhan larang, yang paling pertama Tuhan larang. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau yang tidak berkuku belah. Unta. Karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Unta kayaknya sudah dimakan-makan orang. Nah, termasuk juga babi juga di sini. Jadi babi dimakan kami makan. Jadi biarlah kita mungkin tetap unta Pak
Ustadz yang makan, Saya nggak dua-duanya makan saya unta. yang makan, begitu. Hah? Saya nggak makan unta. Ya kita kan di sini, kalau sumbernya di sana, begitu. Lah, Oke. itu kan untuk Yahudi toh. Ya, syariatnya untuk Yahudi. Ya betul, Bukan betul, untuk betul, saya. betul, betul, betul. Ya kenapa Nah. harus kita ikuti? Oke, saya mungkin jawab itu. Walaupun ya mungkin karena ada di situ unta, di Pusing sini nggak saya, ada Pak. unta. Dengar dulu, dengar dulu. Ada. Jadi ketika ya Tuhan Yesus dia mau naik ke surga, dia berpesan. Makanya kita imanin. Pergilah mulai dari Yerusalem sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadikan bangsa muridku. Jadi yang saya sebenarnya merasa aneh di sini karena nggak ada bisnisnya, nggak ada apanya, nggak ada. Ya ternyata sampai kemana-mana sekarang salib itu sudah tergenapi lah, kira-kira begitu. Jadi betul memang betul seperti apa ya? Seperti jati di Jawa Tuhan kasih tumbuh, terkenal sekali itu jati Jawa. Tapi dari jati di Jawa ini bibitnya sudah dibawa ke Sumatera, ke kampung saya, dibawa ke Sulawesi, dibawa ke mana-mana. Sekarang kita temukan jati ada di mana-mana. Walaupun dulu hanya ada di Jawa, bahkan mungkin kalau nggak salah di mana, Blora kah atau apa kan namanya itu yang terkenal itu. Begitu. Jadi dulu memang hanya untuk orang Yahudi, tapi dari orang Yahudi disebarkan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus, pergilah. Kira-kira begitu, Pak Ustadz. Terima kasih. Nah, Pak, kalau Yesus kan mengakunya memang untuk Yahudi toh. Ya, kalau Anda mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridnya itu murid-muridnya juga berbangsa Yahudi. Kan gitu, bersuku Yahudi. Nah, kalaunya Anda mengatakan itu adalah untuk seluruh bangsa, gak ada juga Yesus mengatakan jadikanlah seluruh bangsa penyembahku, tapi jadikanlah muridku. Ini sudah naik nanti pertanyaan puncak yang tadi kita pending dulu. Lah makanya gak ada Enggak. perintah Yesus untuk apa? Jadikanlah semua bangsa penyembahku. Tapi Oke. kata Yesus jadikanlah semua bangsa muridku. Coba kalau kita lihat di sekolah, ya di sekolah itu nggak ada muridnya menyembah guru, nggak ada, Pak. Iya, jadi gini. Ah. Saya kasih tahu Pak Ustadz, nggak akan ada orang yang bisa jawab itu kecuali saya. Jadi saya simpan dulu. Ada saatnya nanti saya akan kasih tahu. Mungkin 2 bulan 3 bulan lagi kah? Supaya enak-enak dulu ini di TikTok ini. Kalau Pak Ustadz sudah bosan sama saya, kasih turun saya nggak apa-apa. Atau saya pamit begitu. Tapi Ya senang udah, sekali. kalau gitu Saya Kalau udah gitu, diterima di sini. Saya pikirkan sebenarnya masih banyak mungkin ya, contohnya sunat atau kiblat atau mungkin kain kapan atau mungkin apa-apa yang orang Kristen tidak pakai padahal dulunya dipakai Yesus begitu. Ini kalau langsung dia bilang kenapa menyembah padahal dia bilang hanya Tuhan, hanya Bapa, bahkan kami disuruh berdoa kepada Bapa. Dia bilang, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bukan Yesus yang dikuduskan, tapi ada rahasianya di situ. Kenapa juga Yesus bisa dikuduskan? Kira-kira begitu, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Saya Oke. juga dulu sering menonton Pak Ustadz debat-debat di YouTube itu begitu. baik. Oke Pak, kalau gitu kita kasih kawan yang Kristen yang udah antri Thank you. di bawah untuk menggantikan Thank you. kita. Ya. Terima Oke Pak, kasih. thank you. Ya, oke. Thank you. Selamat malam.